bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena perkenanannya, sehingga Tuhan sendiri menghentar kedua hambanya, pemimpin yang ada di kota Gresik ini. Saya katakan tadi, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa di tempat saya, di daerah saya, Ndomas sana Gresik, sakjek jumblek. Sekian lama ya seumur-umur baru kali ini kedua tokoh yang ada di Kabupaten Gresik itu ada di tengah-tengah perhimpunan umat Nasrani yang ada. Saya tidak menyudutkan para bupati atau tokoh-tokoh masyarakat yang dulu, bukan, tetapi ini karena rasa kebanggaan dan rasa syukur kami sebagai warga Nasrani, benar-benar kami adalah bagian dari kota ini dan kami juga ingin dilayani seperti apa adanya. Itu adalah harapan kami. Puji Tuhan, alhamdulillah, alhamdulillah, ya syukur kami, alhamdulillah, karena kebesaran-Mu saja ya Allah, ya Tuhan, sehingga kedua hamba-Mu ini boleh ada di tengah-tengah kami. Sungguh hati saya bersyukur dan bersyukur sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah ini boleh sangat berarti bagi kita sekalian, karena kita sebagai umat Nasrani, umat pilihan Allah sendiri, yang saat ini kita bersama-sama bisa merayakan. Dan tentunya ini semuanya bisa berjalan karena dukungan oleh semua pihak. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada semuanya. Kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita sekalian bahwa semua orang itu sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upahnya adalah maut. Namun oleh karena kemurahan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang menjadi kesuraman dari wajah manusia yang hidupnya sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya acuh tak acuh di hadapan Tuhan, maka oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan dalam Paskah yang kita rayakan pada siang hari ini, sungguh menjadikan kita diubahkan sesuai dengan kebangkitan Kristus, memulihkan wajah kemuliaan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus kadang-kadang kita lupa. Yang pertama-tama sering yang dilakukan oleh umat Nasrani hanyalah Natalnya saja yang berhura-hura, Natalnya saja yang dirayakan dengan sedemikian megah. Padahal inti daripada kekristenan kita, di samping kelahiran, adalah tidak kalahnya Paskah merupakan hari kemenangan itu. Kematian Kristus sebagai domba Allah yang menjadikan kita, yang sudah dikorbankan oleh Allah sendiri untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Dan kebangkitannya merupakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia mati bukan mati, Dia mati di hari di liang kubur, dan Dia mematahkan kuasa maut yang ditakut-takuti oleh setiap manusia yang berdosa, sebab upahnya adalah maut. Tapi dengan kebangkitan Kristus ditunjukkan kepada dunia ini bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan, sehingga selainlah kalau hari raya Paskah itu juga kita rayakan sebagaimana perayaan-perayaan Kristen yang ada. Saya menghimbau untuk semua rekan-rekan PKSAG dan semua jajaran anggota jemaat yang ada, mari kita akan rayakan bukan hanya Paskahnya saja, bukan hanya Natalnya saja, tapi rangkaian itu kita akan rayakan bersama-sama. Baik Natal, Paskah itu merupakan hari raya kita sekalian. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya menyitir sedikit dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 katakan bahwa, dan jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati,
maka sia-sialah kepercayaan kamu di mana kamu masih di dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Dan yang menjadikan kita juga diingatkan bahwa dalam ayat yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi puji nama Tuhan, karena Dia dibangkitkan, maka dalam ayat yang ke-22 dikatakan semua orang yang mati dalam persekutuan Adam, namun semua orang juga kita dihidupkan di dalam persekutuan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian. Sebab itu kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada khususnya Romo Swaji dengan para majelis, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan yang kembali memberkati kita sekalian. Dan juga secara pribadi saya berterima kasih kepada panitia yang relatif singkat pembentukannya, namun bisa melaksanakan perayaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada semua gereja-gereja yang sudah mengirimkan utusannya untuk mengisi acara-acara ini, sehingga acara ini dengan baik kita laksanakan, maka saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga mohon maaf kepada semua pihak, di mana kalau pada saat ini dalam kami melaksanakan dan kami menyadari sebagai panitia banyak kekurangan-kekurangan kami sebagai manusia. Sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di awal tadi kami menyambut Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga pada saatnya nanti mungkin ada disediakan sedikit ramah tamah oleh panitia. Mungkin ada kekurangannya atau mungkin ketidakcocokannya bagi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi atas nama pribadi, atas nama Badan Kerjasama Antar Gereja dan seluruh warga jemaat gereja Kristen yang ada di seluruh Kabupaten Gresik ini, benar-benar mengucap banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sambari, juga begitu Wakil Bupati Bapak Kosim. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Inilah saat yang kita tunggu dan akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, sebab saat ini akan ada pertemuan kasih nan mesra antara anak dan sang ayah. Kata Ibu Pendeta tadi, Ibu Edi, anak adalah kita umat Kristiani se-Kabupaten Gresik, dan ayah kita adalah Bapak Haji Sambari Halim Radianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mitra saya Bapak Haji Muhammad Kosim selaku Wakil Bupati Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Romo, Pastor, serta warga jemaat Kristen dan Katolik yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Sucahyo selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja se-Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bapak Kaswaryanto selaku Ketua Pelaksana. Yang saya hormati hadirin Bapak Ibu undangan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk merayakan Paskah bersama dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Gresik, kami sampaikan ucapan selamat merayakan Paskah tahun 2011. Semoga perayaan Paskah yang dilaksanakan ini dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan warga jemaat Kristen dan Katolik Kabupaten Gresik, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam setiap kehidupan masing-masing jemaat bagi semua umat, antar umat beragama, dan untuk pembangunan Kabupaten Gresik ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu umat Kristiani yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat Kristen dan Katolik, terutama yang hadir di sini. Bapak Ibu umat Kristiani yang sangat saya hormati, perkenankanlah dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, kami selalu mohon dukungan kepada hadirin sekalian, keluarga besar Badan Kerjasama antara Gereja se-Kabupaten Gresik. Saya, Sambari Halim Radianto, bersama Bapak Haji Muhammad Qasim dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Gresik untuk mengemban amanat ini, yakni amanat untuk membawa Gresik ke depan jauh lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Bapak Ibu hadirin umat Kristiani yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan informasi dan sekaligus laporan kepada warga jemaat Kristen dan Katolik yang berbahagia. Biasanya laporan itu dari bawahan ke atas, Pak, tapi tidak ada jeleknya kalau saya bersama Bapak Haji Muhammad Qasim ini memberikan informasi dan memberikan laporan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan langsung dari kami bersama Bapak Haji Muhammad Qasim, bahwa Kabupaten Gresik tahun ini di samping melaksanakan pembangunan-pembangunan yang bersifat rutinitas, juga melaksanakan pembangunan monumental agar Gresik selama ini tidak menjadi olok-olokan masyarakat kita sendiri atau olok-olokan kabupaten di tetangga kita, bahwa Gresik yang begitu banyak perusahaan yang menggelegar suaranya di manca dunia, tetapi Gresik masih jauh ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain, terutama tetangga kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa Gresik tidak kita mungkiri, kalau kita bandingkan dengan kabupaten tetangga, saat ini Gresik masih ada bahkan ketinggalan. Oleh karena itu, saya mohon dukungan sepenuhnya kepada umat Kristiani yang hadir di tempat ini dan mungkin yang tidak hadir karena sesuatu hal, dan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik untuk mendukung kami di pemerintah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk pembangunan yang kami rencanakan bersama teman-teman di pemerintah Kabupaten Gresik, bahwa tahun ini
yang sudah terprogramkan, dan kami yakin kalau tidak ada halangan suatu apapun bahwa pembangunan ini akan dapat terrealisasi dan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011 dan paling lambat bulan 2 tahun 2012. Yang pertama, pembangunan pintu gerbang selamat datang dari arah Surabaya depan Naipan Pen itu akan kita bangun dengan bantuan. Ada bantuan dari pemerintah, dari perusahaan. Saat ini alhamdulillah sudah tampil satu perusahaan, PT Petrokimia Gresik, akan membantu pembangunan. Selamat datang Anda memasuki Kota Gresik. Begitu monumental karena saya bersama Dinas PU datang ke Kabupaten Tuban, datang ke Kabupaten Lamongan, datang ke Kabupaten Surabaya, dan dibuat desain. Saya bersama Bapak Haji Muhammad Qasim, ini iso yo mbok ojo sampai, katanya Domas tadi menganti bahasa Jawanya, yo ojo sampai gapuro pintu gerbang ini nanti lebih jelek kalau dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Ini mohon dukungannya. Yang kedua, juga melakukan pembangunan gerbang selamat datang. Dari Lamongan kita bangun di sekitar Waduk Bunder. Ini juga tidak kalah jeleknya dengan kabupaten yang ada dari Surabaya. Kemudian yang ketiga, membangun gedung seni dan olahraga di atas Bosem Jaksa Agung Suprapto yang terkenal dengan Bosem Trogodendo. Tahun ini harus selesai. Karena Gresik sampai hari ini namanya anak-anak kepingin olahraga. Ada SD Sidokumpul 1, SD Negeri Sidokumpul 2, kemudian SD Gresik, SMP Negeri 1, kemudian SMP Yimi, dan masyarakat dan sekitarnya sampai hari ini tidak mendapatkan tempat untuk mengolah badan dan untuk mengolah seni yang mempunyai bidang-bidang seni. Alhamdulillah tahun ini target dan ditargetkan harus dan wajib untuk selesai. Kemudian yang keempat, membangun jalan lebar 6 meter mulai dari Terminal Bunder sampai dengan perempatan Legundi. Karena ini program Jawa Timur, mohon maaf agak tersendat-sendat karena lelang dan sebagainya, tender belum begitu bagus sehingga jalan yang dibangun belum begitu cepat kita selesaikan. Kemudian mulai Terminal Bunder sampai dengan Kecamatan Duduk Sampean, perempatan Duduk Sampean akan kami bangun bersama Provinsi Jawa Timur dengan jarak 8 km dengan lebar 16 km akan kita mulai tahun ini. Ini yang pasti-pasti saja Pak saya sampaikan, yang masih ragu tidak. Ini yang pasti ini. Kemudian yang keenam, penyelesaian pembayaran pembebasan tanah di Kecamatan Bungah. 80 hektar itu kewajiban masyarakat Gresik untuk menyelesaikan. Kemudian 16 hektar diselesaikan dengan Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk penampungan, namanya jembatan Sembayat Berit atau bendung gerak yang akan kita bendung untuk Bengawan Solo. Airnya kita tampung dan nanti kita jadikan air bersih untuk kepentingan masyarakat Gresik secara keseluruhan. Proyek ini kerjasama antara Kabupaten Gresik, pemerintah provinsi, Bappenas dan pemerintah Jepang.
Ini akan ditindaklanjuti paling akhir tahun 2013. Kemudian yang ketujuh, serah terima hibah tanah 50 hektar dari PT Polowijo Gosari yang sudah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010. Tanah 50 hektar ini adalah untuk embung, untuk waduk. Kita tarik air dari Bengawan Solo, kita tampung di tempat 50 hektar itu untuk aliran sawah dan lebih-lebih untuk tanaman hortikultura, dan sisanya kita jual ke industri. Ini tanahnya sudah kami terima, tinggal pembangunan pemasangan pipa kami koordinasi dengan Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedelapan, kesulitan listrik di Pulau Bawean dapat terrealisasi walaupun belum 100%. Jadi Pulau Bawean dulu sebelum Pak Kosim hadir bersama saya, lampu atau listrik di sana sehari nyala 2 hari mati, 2 hari nyala 4 hari mati, 3 hari nyala berikutnya tidak jelas. Ini. Dan sekarang sudah bisa dibuktikan. Kemudian menyelesaikan pemasangan pipa kerjasama dengan pihak swasta untuk aliran air, untuk pemasangan pipa di Kecamatan Wringin Anom dan Kecamatan Menganti. Ini dipekerjasamakan dengan pihak swasta. Pihak swasta membeli air ke Jasar Tirta Surabaya, wira swasta dibeli oleh Kabupaten Gresik, dijual ke Wringin Anom dan dijual ke Menganti. Sedangkan untuk 4 kecamatan yang belum akan disusul setelah 2 kecamatan ini selesai. Kecamatan Diorjo, walaupun sekarang sudah ada tapi tidak stabil. Kecamatan Diorjo, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balung Panggang. Kalau 6 kecamatan ini daerah selatan sudah terpenuhi oleh air